Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam suasana yang seharian ini panas benarnya. Akan tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk sama-sama berhadir di musholah kita ini dan untuk sama-sama mengkaji, menelaah dari apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebutkan apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, kepada kita. Maka kata Allah, yang berupa rahmat, yang berupa nikmat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak, maka tidak ada satupun dari makhluk Allah itu yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, dan apa saja yang ditahan, kita sudah berusaha mati-matian. Apa kata Allah? Apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan sesudah itu. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan satu tazkirah kepada kita, bahwa begitu dhaifnya, begitu lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada punya kekuatan apapun. Dia bisa melaksanakan, dia bisa mengerjakan segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang berkehendak, yang memberi kekuatan kepada. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfuru. Maka oleh karenanya kita senantiasa disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita. Bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan nikmat sehat dan kita mampu bersama-sama menuju ke tempat ini. Maka Allah katakan, fadhkuruni. Fadhkuruni itu adalah bagaimana kita ingat nih kepada Allah. Ayat ini adalah sesuatu yang sangat personal, yang sangat individual, yang ditujukan kepada kita, agar kita ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Dengan zikir. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan sholat.
Bagaimana kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersedekah dan lain sebagainya. Maka Allah katakan, fadhkuruni, hendaklah kita ingat. Kalaulah kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita semua. Adzkurukum, maka Allah akan ingat kepada diri kita. Bagaimana Allah akan ingat kepada kita? Kalau kita tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Artinya seseorang itu adalah bisa merusak dirinya sendiri. Artinya adalah sehingga seseorang itu bisa merusak dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Al-Hadid gitu. Al-Hadid. Al-Hadid itu adalah artinya besi. Fakashafna angka yuta'aka fabasarukal yawmu hadid. Di dalam surah Qaf, surah yang ke-50 itu disebutkan. Nanti satu saat di akhir kehidupan manusia itu, maka Allah akan tampakkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan selama di dunia. Sehingga tidak ada keheranan bagi kita yang sudah tahu dalil dari ayat itu. Ada yang meninggalnya seseorang itu dengan tersenyum. Ada orang yang meninggal dalam posisi tertawa. Dan ada juga yang meninggal dalam posisi dingin, senyum. Kenapa? Karena Allah tampakkan pada saat itu satu balasan untuk dirinya. Satu balasan dirinya dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan. Sehingga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tampakan sebagai balasan dari apa kebaikan yang pernah dilakukan. Sama sebaliknya, kalaulah seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilihat nantinya di akhir kehidupannya itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Sesuatu yang sangat menyeramkan itu, maka orang itu pada akhir kehidupannya ada yang terbelalak matanya, sulit untuk ditutup. Nah, itulah yang disebutkan, sesungguhnya yang merusak diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surah Al-Hadid, besi. Maka besi itu sesuatu yang sangat tajam, bisa dijadikan golok, jadikan mandau, pisau, kapak, dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah di dalam surah Al-Hadid itu, maka besi pun akan menjadi rapuh, akan menjadi sesuatu yang tidak keras lagi. Karena apa? Karena karatnya sendiri. Besi yang begitu kuat itu akan dia hancur, akan keropos itu kena karatnya. Sama dengan kita. Nah, itu perumpamaan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang merusak itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Sehingga dengan demikian kehidupan kita ini tergantung kepada diri kita. Kalaulah kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu beramal, selalu peduli dengan orang lain yang tidak mampu, maka kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana ketika kita menerima kebenaran itu. Bagaimana seseorang itu ketika dia menerima kebenaran itu, bagaimana dia senantiasa terbuka dan menerima dengan lapang dada. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrahu sadrul Islam.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sebutkan bahwa maka barang siapa Allah kendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah itu akan melapangkan dada seseorang itu ketika dia menerima ajaran dalam Islam. Maka kalau Allah memberikan petunjuk, dengan petunjuk Allah kita rasa gampang datang ke sini. Dengan petunjuk Allah kita rasa lapang, tidak ada yang mengganjal di hati kita untuk datang ke tempat ini. Walau misalnya jemaahnya sedikit, tidak apa. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sehingga dengan demikian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ada seseorang sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaman syarahus sadr?" Kaman syarahus sadr? Sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan yang sangat lugas. "Ya Rasul, ulun tu mau tahu kaifan syarah." Yang artinya bahasa kita adalah bagaimana cara seseorang itu senantiasa terbuka dadanya. Sehingga kita menerima ajaran-ajaran Islam, menerima dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada keberatan, tidak ada keterpaksaan. Artinya seseorang itu menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu, apa yang telah dicontohkan Rasul kepadanya, tidak ada satupun yang memberatkan. Dia lakukan dengan lapang dada. Kita menerima kewajiban, melaksanakan kewajiban sholat misalnya. Tidak ada seorang di antara kita yang mengatakan, maghrib lagi sudah, isya lagi, sholat lagi. Padahal kita semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada diri kita, sehingga dengan demikian kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan dan peningkatan kebaikan itu. Kembali kepada hadis Rasul tadi yang disebutkan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana supaya saya ini bisa berlapang dada?" Maka beliau itu menjawab, ketika cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita masing-masing, maka terasa dada kita ini luas. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kias majas itu. Ketika Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu yang Allah fardukan, maka dia melakukan dengan lapang dada. Artinya tidak ada ganjalan. Nah, itu makna dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, apakah tanda-tandanya yang bisa dikenali ya Rasul? Ketika sahabat itu mendengar jawaban Rasul yang demikian, wa ma amalatu dzalik. Ya Rasul, alamat itu tanda fatul jannah, di manalah musholanya itu masuk dalam sedikit di geria itu ke kiri itu ada jalan namanya ini. Nah, itu sebagai tanda-tanda. Maka dalam bahasa Indonesia disebut dengan alamat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu ketika seseorang itu selalu menerima kebenaran itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada diri kita masing-masing itu, yang pertama ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-inabatu ila daril khulud. Yang pertama apa? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-inabatu ila daril khulud. Orientasi hidup kita ini tidak hanya gasan dunia saja. Akan tapi orientasi kehidupan kita itu, kita orientasi kehidupan kita, dan kita menyadari bahwa orientasi hidup itu akan kembali kepada apa yang disebut dengan kampung akhirat.
Nah, ketika kita menyadari yang demikian, ketika kita menyadari kita akan kembali ke akhirat, maka kita bisa mengukur kepada kita masing-masing. Lalu kita bisa mengukur untuk diri kita sendiri. Yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian, kenapa kalian tidak bisa membaca? Kenapa dengan diri kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membaca? Apa yang dimaksudkan dibaca di sini? Bukan dibaca berarti artinya apa? Bagaimana kondisi kita sekarang? Bagaimana kondisi tubuh kita sekarang? Ketika seseorang, mohon maaf, di atas 50 tahun misalnya, maka di usia itu tenaga yang kita 20-30 yang dulu serba kita kuat, di usia itu kita kembali lemah lagi. Sehingga Allah katakan di dalam surah Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil afala yaqilun. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhir kehidupannya itu dia akan dikembalikan pada saat permulaannya. Bagaimana permulaan kita? Permulaan dulu kita masih kekanakan, dilajari berjalan oleh orang tua kita, lalu didorong. Kalau di kampung Ulun itu ada bambu, dikasih tiang di bawah patokan ke tanah, lalu kasih cungulannya ke atas, lalu kalau didorong kekanakan itu bisa berlatih mengelilingi itu dengan berpegang kepada benda tadi. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunakkishu fala yaqil. Nanti manusia akan dikembalikan kepada awal kejadiannya. Apa yang dimaksud dengan awal kejadiannya? Yang posisi yang lemah itu ada di antara orang atau sebagian orang di akhir kehidupannya, bukan lagi orang tuanya yang mengajari berjalan, akan tapi cucu-cucunya. Sidin, mohon maaf, kena penyakit serangan stroke, berjalan sudah dipapa, dituntun mau ke kamar. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang sering kita baca ayat itu berulang-ulang di dalam surah Yasin. Afala yaqilun, tidakkah kalian itu menggunakan akal untuk bisa mengerti dan bisa membaca kondisi tubuh kita? Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita disuruh untuk membaca. Membaca apa? Dari perubahan dari tubuh kita masing-masing. Kalau dulu kita wagas, sehat, tapi ini kalau sudah sholat aja luntuhut sudah berbunyi kretek. Kalau sudah naik dari sujud itu kan, artinya apa? Posisi kita, nikmat itu sudah ditarik sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat mata misalnya, yang dulunya kada pakai kacamata, maka orang sudah pakai kacamata, termasuk ulun, kada pakai kacamata kada bisa melihat. Artinya nikmat itu sudah ditarik. Maka kalau ingat demikian, setelah kita membaca dari kondisi dan perubahan tubuh kita, maka Allah katakan, maka Rasul mengatakan, al-inabatu ila daril khulud. Kita harus sadar bahwa kita, kata Rasulullah SAW, selain kita orientasi kepada keduniaan itu tidak melulu kepada keduniaan, akan tapi orientasi hidup kita ini adalah akhirat. Kalau orientasi kehidupan akhirat, maka seseorang itu akan mempersiapkan apa gerang yang harus kita bawa. Tentu pian-pian berataan sudah tahu semua. Menyediakan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita menuju apa yang disebut dengan akhirat. Tadi ada keluarga pagi tadi, umurnya sekian, baru sholat isya berjamaah di masjid itu, jam 11 sudah meninggal. Dia kada garing, kada apa. Salat maghrib dia jadi imam, salat isya jadi imam.
Balik dulu ke rumah, teguring setumat. Jam 11 terbangun, merasa sakit dadanya, dibawa ke rumah sakit, kada sawat lagi, meninggal. Nah, itulah disebut dengan proses sebuah kehidupan, fase kehidupan itu yang akan dialami oleh manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan itu, hendaklah kalian sadar, gitu. Orientasi kehidupan akhirat itu kita akan kembali ila daril khulud. Banyak sekali di Al-Quran, khalidina fiha, misalnya, sebuah tempat yang sangat kekal. Apa yang disebut dengan akhirat? Itulah yang disebut dengan bagaimana tanda hati orang yang senantiasa lapang dalam menerima kebenaran. Nah, dan itu sudah diibaratkan di dalam Al-Quran, sudah diterjemahkan, sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Tanda-tanda yang demikian itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita disuruh ingat bahwa kita akan kembali ila daril khulud, maka yang kedua konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hati yang lapang, hati yang terbuka, maka Rasul menyebutkan konsep yang kedua, at-tajafi anidaril ghurur. Sadarlah kita, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi andaril ghurur. Hendaklah kita sadar bahwa kehidupan kita ini sungguh sangat sementara. Kehidupan kita ini sungguh sangat sementara. Yang oleh karenanya di dalam kesementaraan itu kita akan diuji. Artinya apa? Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai pemain semua, hamba dan sekaligus pemain. Allah akan memberikan peran kepada kita. Ada yang berperan sebagai wirausaha, ada yang berperan sebagai pegawai negeri, ada yang berperan sebagai businessman dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan diberi peran dengan peran yang sangat sulit. Allah memberikan peran itu. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menunggu siapa yang menjadi aktor terbaik nanti, yang keluar setelah diberikan peran masing-masing dengan tingkat kesulitannya. Maka nanti Allah mengharapkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surah Kahfi. Maka Allah jadikan kepada manusia itu ujian, sandungan di dalam kehidupan ini. Maka sandungan ujian itu Allah akan uji kepada diri kita. Jangankan kita, benda untuk dinyatakan emas, untuk dinyatakan emas murni atau emas banjar dan lain sebagainya, emas berapa karat, maka emas itu akan dibakar. Artinya emas itu pun akan diuji. Nah, setelah dibakar nanti akan ketahuan berapa dasnya, berapa kotorannya, berapa tingkat kemurnian dari emas itu akan diuji. Nanti akan ketahuan apakah itu emas murni atau banyak palsunya. Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Siapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diuji nanti yang terbaik amal, yang terbaik amal perbuatannya. Apakah seseorang itu setelah diuji tanpa dia tidak mau mematuhi perintah Allah? Apa aja solat kan kada dapat anu juga, nangka itu ketua hidup. Tidak demikian. Apa aja ngaji tapi kereda doa aku dikabulkan berdoa. Tidak demikian. Solat itu adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji adalah sebuah kewajiban kita untuk membaca kalimat-kalimat yang setelah disucikan dan berupa Al-Quranul Karim. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjadari bahwa sesungguhnya
kita hidup pada fase di dunia ini akan diuji oleh Allah. Siapa yang tidak tahan dari ujian itu? Siapa yang menyerah? Dan siapa yang menjadi aktor terbaik yang muncul nanti setelah Allah menguji kepada diri kita semua. Bagi kita yang hadir di sini sudah Allah uji. Kita Pak Asbullah sudah berapa belas tahun kita melakukan pengajian? Mungkin 13-14 tahun lah di musola ini. 2009. 16 tahun. Kita menyampaikan itu sudah 16 tahun lamanya. Jangan kita melihat, tapi yang kita sampaikan itu bagi kami yang menyampaikan atau bagi ustadz yang menyampaikan ada satu kalimat yang pian berataan menjadikan suatu pelajaran, nanti akan menjadikan suatu ilmu dan pian menyampaikan kepada orang lain, itu sudah cukup sangat baik. Nah, itulah yang disebut dengan itu yang disebut dengan jariyah. Satu amal yang terus jariyah itu kan mengalir. Bahasa kita mengalir, jariyah. Jariyah. Jadi ada waktu lu menyampaikan demikian, kalau polisi guring itu termasuk dosa jariyah lah Pak. Oh, itu kan. Kan banyak tinggi benar gitu. Sehingga yang jualan pentol bisa terbalik saking tingginya. Ya. Jadi kalau memberikan sesuatu yang mudarat kepada orang lain, itu termasuk dosa jariyah yang terus mengalir kepada siapa yang membuat itu. Begitu juga kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, maka perbuatan itu akan menjadi jariyah kepada diri kita. Sehingga dengan demikian orang mengatakan amal jariyah, amal yang mengalir. Amal yang mengalir. Ulun teringat, kalau yang mengalir itu ingat, masih dulu sekolah di Malaysia, SMP, SMA. Jadi ada pelajaran bahasa Cina. Jadi Cina itu kada bisa menyambat Hairul, tidak bisa. Tapi dia bilang lause, kalau belum manggil cikgu itu guru itu lause gitu. Lause apa artinya Hairul? Hairul. Tapi kata lause, guru itu mengatakan kalau Hairul tidak ada artinya di dalam bahasa Cina. Tapi kalau dalam bahasa Cina disebut dengan Hailu. Apa Hailu? Sungai yang mengalir. Oh, keingatan dulu. Kalau sudah seseorang itu kata kalau guru itu ada mengalir. Ulun keingatan jariyah. Sesuatu yang mengalir ketika kita memberi dan akan kembali kepada siapa yang memberi. Oke. Setelah itu jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan at-tajafi andaril urur, kebalikan dari yang pertama tadi, kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah daril hulud. Daril hulud. Maka yang kedua adalah daril gurur. Arti kembalikan. Maka konsep yang ketiga yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya seseorang itu terbuka hatinya terus menerus menerima kebenaran dengan lapang dada, menerima kebenaran itu apa yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Maka Rasul mengatakan al-isti'adadul mauti qabla nuzul. Yang kedua, yang ketiga kata Rasulullah SAW, selalu sadar kita al-istidadu lil maut qabla nuzulnya. Selalu kita harus sadar bahwa hidup ini dan kematian itu akan datang kepada kita. Maka ketika kita ingat sebuah kematian, maka qabla sebelumnya, maka kita disuruh untuk mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Kalaulah kita bepergian, tentunya kita bawa bekal. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita menuju ke kampung akhirat, maka kita disuruh untuk membawa bekal. Nah, termasuk bekal ini adalah ketika kita sama-sama hadir di tempat ini, sama-sama kita duduk di sini. Karena duduknya kita di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun
yadhkurunallaha illa hafatuhumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fiman indahu. Karena dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang. Siapa sekelompok orang itu? Ya kita jamaah itu. Tidaklah sekelompok orang yang duduk. Orang yang duduk itu berzikir, ingat kepada Allah, melainkan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, lalu kita berzikir kepadanya, maka kita yang berzikir di tempat ini kita tidak mengetahui, akan tapi dalam hadis ini maka sesungguhnya kita semua akan dikelilingi. Siapa yang mengelilingi kita? Hafathumul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan dikelilingi oleh para malaikat, maka orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmatnya, diberikan ketenangan. Tidak hanya diberikan ketenangan, tidak hanya diberikan rahmat oleh Allah, maka kita yang duduk di sini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, wa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan diturunkan, nazalat, akan diturunkan alaihim, kepada kita semua, sakinah, ketenangan. Sakinah, ketenangan. Maka disebut dengan, kalau pengantinan itu, jadi orang kalau sudah sambutan itu keluarga samawa. Gitu. Sebetulnya kurang pas kalau samawa itu kan langit gitu. Harusnya kan kalau yang bahasa Rasul itu jangan disingkat-singkat sih. Gitu. Sakinah, mawaddah, warahmah disingkat samawa ya. Oh. Bahasa hadis, bahasa Al-Quran jangan kita menyingkat. Itu sudah baku gitu. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk di tempat ini, di tempat kebaikan ini, maka akan diturunkan olehnya alaihimus sakinah, ketenangan. Ketenangan di dalam hidupnya, ketenangan di dalam wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah akan memuji mereka. Bayangkan, Allah yang memuji kita semua di dalam hadis ini pada orang-orang yang ada di dekatnya. Artinya orang yang senantiasa duduk di tempat yang semacam ini atau majelis ilmu. Sehingga dengan demikian nanti kita semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditunggu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana menunggunya Rasul? Di telaga Haud. Kenapa demikian? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam uditu anna qad ra'aina ikhwanana qalu aw lasna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sangat ingin bisa melihat saudara-saudaraku. Lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambat mengatakan demikian, sahabat Rasul yang ada di sampingnya itu, oh, kalau nengka itu aku kada dianggap saudara lah, gitu kan. Maka Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku juga. Karena sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul? Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang yang beriman nanti. Ini pada zaman Rasul disebutkan di sini. Disebutkan di sini bahwa orang yang beriman kepadaku, yang disebutkan saudara-saudaraku itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepadaku padahal mereka itu tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa. Kita jangankan berjumpa gitu. Karena bukan zamannya. Kita hanya melihat keutamaan hadis-hadis Rasul dari apa yang kita baca. Kita bisa menelaah dari hadis Rasul, dari apa yang disampaikan oleh para dai dan lain sebagainya. Maka ketika sahabat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Aku kada dianggapkah bukan saudaranya kalau bahasa Banjar. Maka Rasul mengatakan, kalian itu saudara-saudaraku juga. Akan tetapi yang aku rindukan itu, kata Rasulullah SAW, orang yang belum pernah berjumpa denganku, orang yang belum pernah melihatku, akan tetapi orang tersebut adalah mengikuti sunnahku. Termasuk kita. Kita tidak pernah melihat Rasul, tidak berjumpa dengan Rasul, akan tetapi kita selalu mengikuti dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menjawab, sahabat itu bertanya, Rasul, kalau itu yang disebutkan olehmu tadi saudara-saudaramu, bagaimana kata sahabat yang pada saat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertemu? Bagaimana bisa mengenalnya? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah Sallallahu. Bagaimana pendapatmu, kata sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang tidak pernah kita kenal sama sekali, tapi Rasul mengetahuinya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sesuatu yang mudah. Kenapa disebut dengan sesuatu yang mudah? Rasul memberikan satu contoh. Rasul memberikan satu contoh yang sangat gampang untuk dicerna. Apa contoh disebutkan oleh Rasul? Saya kembalikan kepada yang bertanya tadi. Sekarang, kalau ada seseorang yang memiliki seekor kuda dengan tanda putih di dahinya, dengan tanda putih di kakinya, berada di tengah-tengah kuda yang hitam, kira-kira pinandu kada? Ada di tengah-tengah kuda yang hitam. Ya jelas, kata sahabat. Kalau kudanya semua hitam, sudah kelihatan, oh ya itu kudaku yang putih itu, yang ada culanya di depan itu, dan juga di kakinya yang putih itu kudaku. Artinya dia sudah mengenalnya. Tentu ya Rasulullah. Sama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian umatku akan datang dengan wajah dan anggota tubuhnya nanti akan bercahaya. Ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia memberikan contoh yang sangat mudah itu, yang saudara-saudaraku itu yang dimaksudkan tadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nanti umatku itu akan datang yang tidak pernah kenal dengan aku, tidak pernah berjumpa. Dia akan datang dengan wajah, dengan anggota tubuhnya bercahaya, bersinar. Kenapa dia bersinar? Kenapa dia bersinar? Rasul mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran mu'ajjalina minal wudu. Kenapa wajah mereka itu bersinar? Sehingga Rasul pinandu mengenal dari saudara-saudara yang disebutkan oleh Rasul sebelumnya tidak pernah mengetahui aku. Aku akan mengenal orang itu dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang bersinar. Kenapa dia bersinar? Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada bekas wudunya di mukanya. Artinya orang itu selalu berwudu. Dia melakukan ibadah, tidak pernah lepas wudunya. Setelah itu dia melakukan sunnah, tidak lepas wudunya. Maka orang yang demikian itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku yang menunggu dia. Aku yang menunggu dia, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasul menunggu? Di sorga yang disebut dengan wa ana faratum alal haudi. Maka Rasul mengatakan, aku akan mendahului dan menunggu mereka itu kepada saudara-saudaraku yang disebutkan wajahnya selalu basah dengan wudu itu akan ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Haud. Oleh karenanya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah, mudah-mudahan kita yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah, kita yang selalu berkumpul di tempat ini, kita yang selalu basah wajah kita dengan wudu, maka kita termasuk orang dari hadis ini yang ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasul pasti itu benar.
Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya, pasti itu adalah sesuatu kepastian yang sangat benar. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa istiqomah, konsisten di dalam melakukan kebenaran, kebaikan, dan kita konsisten dalam menjaga wudhu kita. Sehingga dengan demikian, kalaulah kita menyadari hal yang demikian, maka kita akan ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaga Aud. Mudah-mudahan sudah isya ya? Sudah ya? Mudah-mudahan yang ulun sampaikan dari dua hadis ini memberikan satu tadabbur, satu pelajaran kepada ulun, tentunya kepada ulun pribadi dan kepada pian berataan. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada diri kita sehingga kita bisa meningkatkan, melaksanakan, dan kita bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.